Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita akan lanjutkan belajar kita terkait latihan CAT, PPK, dan PPS. Kita masuk soal yang pertama. Kapan pemilihan umum serentak tahun 2024 akan dilaksanakan? Ya, jawaban yang tepat dari soal ini, pemilihan umum serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Pada pemilu serentak tahun 2024, memilih apa saja? Jawaban yang tepat dari soal ini adalah pada pemilu serentak tahun 2024 adalah memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Soal berikutnya, berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah TNI atau Polri. Soal berikutnya, jumlah anggota PPK ada sebanyak, jawaban yang tepat, jumlah anggota PPK adalah sebanyak 5 orang. 30% minimal perwakilan dari perempuan. Kita masuk soal yang berikutnya. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh. Jawaban yang tepat dari soal ini, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh PPDP atau Pantarlih. Kita masuk soal yang berikutnya. Pencocokan dan penelitian coklit yang dilakukan oleh Pantarlih atau PPDP dilakukan dengan cara. Jawaban yang tepat dari soal ini, pencocokan dan penelitian coklit yang dilakukan oleh PPDP atau Pantarlih dilakukan dengan cara mendatangi langsung calon pemilih. Jawabannya adalah mendatangi calon pemilih secara langsung dari rumah ke rumah. Soal berikutnya, laporan dana kampanye calon anggota DPD pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil auditnya yaitu kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kita masuk soal yang berikutnya. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan calon anggota DPD ditetapkan dengan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah nomor urutan pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan calon anggota DPD ditetapkan dengan keputusan KPU. Kita masuk soal yang berikutnya. Pemungutan suara pemilu tahun 2024 dilakukan secara. Jawaban yang tepat dari soal ini, pemungutan suara pada pemilu tahun 2024 dilakukan secara serentak. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh. Jawaban yang tepat dari soal ini,
pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Prinsip dalam memberikan suara di TPS, pemilih diberikan kesempatan oleh KPPS berdasarkan jawaban yang tepat dari soal ini. Prinsip dalam memberikan suara di TPS, pemilih akan diberikan kesempatan oleh KPPS berdasarkan waktu dan kehadirannya pemilih di TPS. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris yang berasal dari. Jawaban yang tepat, dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang berasal dari ASN atau PNS. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Anggota KPPS berasal dari anggota masyarakat di wilayah sekitar TPS, yaitu sebanyak. Jawabannya, anggota KPPS berasal dari anggota masyarakat di wilayah sekitar TPS tersebut, yaitu sebanyak 7 orang. Anggota KPPS adalah 7 orang. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih dibentuk oleh. Jawabannya, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih dibentuk oleh PPS. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Yang menjadi pertanyaan di sini, yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah. Jawaban yang tepat di sini adalah yang pertama dan yang ketiga. Pemilih yang baru genap berusia 17 tahun dan pemilih yang telah berubah statusnya dari TNI Polri menjadi status sipil. Oke, soal berikutnya. Dapil anggota DPRD Kabupaten Kota ditetapkan dalam. Jawaban yang tepat dari soal ini, dapil anggota DPRD Kabupaten Kota ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Kota. Sesuai dengan keputusan KPU. Soal yang berikutnya. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dibubarkan paling lambat ... Jawaban yang tepat dari soal ini, Panitia Pemilihan Kecamatan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. PPS wajib menyerahkan surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD dalam kotak tersegel kepada PPK paling lama ... setelah pemungutan suara dilaksanakan. Jawaban yang tepat, PPS wajib menyerahkan surat suara pasangan calon yaitu 1 hari setelah pemungutan suara dilaksanakan. Kita masuk soal berikutnya. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum,
diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Soal berikutnya, tugas Ketua PPK adalah sebagai berikut kecuali. Jawabannya dari soal ini, tugas Ketua PPK adalah sebagai berikut kecuali, berarti yang bukan, yaitu jawabannya adalah mengawasi kegiatan Panwascam. Soal berikutnya, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS diangkat dan diberhentikan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum menurut Undang-Undang 1945 kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini, jawabannya adalah dilaksanakan untuk memilih anggota DPD, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPRD, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah. Soal berikutnya, menurut Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR ini terdiri dari. Jawaban yang tepat, menurut Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Soal berikutnya, dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jawabannya adalah dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini merupakan prinsip penyelenggaraan pemilu yang bebas. Kita masuk soal yang berikutnya. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat titik-titik bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah 20 bulan. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Oke, kita masuk soal berikutnya. Sesuai pasal 555 ayat ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, tahapan penyelenggara pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Jika KPU Kabupaten Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka diambil alih oleh KPU Provinsi. Soal berikutnya, pada hari pemungutan suara, KPPS bertugas. Pada hari pemungutan suara, KPPS bertugas mengecek kesesuaian pemberitahuan pemilih dengan KTP elektronik. Oke, kita masuk soal berikutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum pemalsuan data dan daftar pemilih akan dipidana penjara paling lama. Jawabannya akan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian,
Sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu melaksanakan ujian CAT, PPK, dan PPS tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.